Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan tentang banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh Fang Yuan. Walaupun terkesan seperti dia itu mendapatkan kerugian karena ada banyak sekali yang berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, hal ini justru membawa lebih banyak keuntungan untuk Fang Yuan. Mulai dari dia tidak lagi tergabung dengan penyerangan ke tanah terberkati Yulu. Dikatakan mungkin rugi karena Fang Yuan tidak bisa memanen harta di dalam tanah terberkati Yulu. Tapi di sisi lain dia malah mendapatkan kesempatan untuk menjadi tamu dari aliansi zombie dataran utara. Terlebih dengan statusnya sebagai anggota dari markas pusat aliansi zombie, hal itu membuat dia juga diakui sebagai anggota aliansi zombie. Bahkan karena hal ini juga, Fang Yuan bisa mendapatkan warisan yang ia cari-cari di dalam parit bumi. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak material abadi peringkat 7 dan 8. Kemudian, berlanjut lagi dengan dihapuskannya semua hutangnya pada Huo Tianmo. Hal itu jelas adalah angka yang besar dan itu membawa keuntungan untuk Fang Yuan. Minimal dari segi pengalaman dalam menyempurnakan Gu, itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ya, masih ada banyak lagi keuntungan yang Fang Yuan dapatkan kalau kita simak di part-part sebelumnya. Kemudian, dilanjutkan lagi ceritanya, ada hal menarik bahwa di akhir part kemarin diceritakan tentang keadaan dari benua tengah, tepatnya keadaan dari sekte Afinitas Roh. Mulai dari Zhao Lian Yun yang mana dia mendapatkan 2 warisan dari Yang Mulia, Iblis Surga Pencuri, sampai kemudian diutusnya Peri Baiking untuk menyelidiki tentang kematian Bo King di masa lalu. Mereka berpikir bahwa ada hubungan antara Bo King, Qin Baiseng, dan keruntuhan dari gedung 88 Yang. Meski begitu, semuanya masih menjadi misteri bagi mereka. Maka kali ini penyelidikan harus dilakukan. Karena itulah, Peri Baiking kemudian diutus oleh para petinggi dari sekte Afinitas Roh. Sekarang mari sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 193. Part kali ini justru nggak ada Fang Yuannya, dan mungkin ini akan menjadi cerita yang agak panjang serta lompat-lompat. Lompat ke sana, lompat kemari. Karena ada banyak cerita yang tidak bisa di-skip. Karena cerita-cerita itu akan menjadi pengantar dari cerita Fang Yuan berikutnya. Mari kita simak. Pertama, kita akan pergi ke sekte Afinitas Roh. Tepatnya di tanah terberkati khusus milik sekte Afinitas Roh yang menjadi tempat bagi Feng Jiuge dan keluarganya. Letaknya juga ada di tengah kota sekte Afinitas Roh, maka tentu tempat itu menjadi sangat aman. Di sana kemudian terlihat Feng Jin Huang yang saat ini terbaring lemah dengan wajah pucat. Perlahan kelopak matanya terbuka. Dia melihat ibunya. Segera Feng Jin Huang bangun dan memohon ampun. "Ibu, maafkan aku. Aku membuat kesalahan. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Mendengar itu, Peri Baiking tampak sedih. "Huang aku tahu apa yang kamu pikirkan. Belakangan ini, kamu terus berkultivasi dengan putus asa sampai kamu melukai dirimu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi sepertinya kamu enggan mendengarkanku. Sebagai seorang kultivator, sikap tergesa-gesa dan tidak sabaran itu hanya akan membawamu kepada kehancuran. Kali ini mungkin kamu selamat, tapi bagaimana jika bahaya yang lebih besar menimpamu?" Peri Baiking terdiam. Dia tampak menghela nafas panjang. Wajahnya benar-benar terlihat keruh. Antara sedih dan kecewa bercampur aduk.
Feng Jinhuang menundukkan kepalanya. Dia benar-benar menyesal. "Ibu, aku sungguh minta maaf." Peri Baiking melihat putrinya lagi. Dia berkata, "Sekarang aku sudah menempatkan Gu Pengekang di dalam tubuhmu sebagai hukuman. Karena itu, kau tidak akan bisa berkultivasi selama 7 hari 7 malam. Kamu juga hanya bisa bergerak di sekitar lembah dan gunung ini. Jika kamu lapar, kamu bisa pergi dan memetik buah-buahan liar. Jika kamu haus, maka pergilah ke mata air di pegunungan. Selama 1 minggu ini, renungkan kesalahanmu." "Ibu, tidak. Tolong jangan lakukan itu." Feng Jinhuang tampak sangat takut dan memohon. Namun Peri Baiking melambaikan tangannya, lalu segera kesadaran Feng Jinhuang pun memudar. Feng Jinhuang kini tertidur lelap. Melihat putrinya yang tertidur, tampak wajah Peri Baiking kini mulai menjadi lebih halus. Kini wajahnya hanya dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Dia belum memberitahu Feng Jinhuang tentang kematian dari ayahnya. Peri Baiking tahu bahwa hal itu akan menjadi goncangan besar untuk putrinya. Karena itu dia mencoba menahan informasi ini. Sekarang, Peri Baiking perlahan membelai rambut dan pipi dari Feng Jinhuang. Dia benar-benar membelainya dengan penuh kasih sayang. Peri Baiking menghela nafas panjang sekali lagi. Kali ini Feng Jinhuang telah melakukan sebuah kesalahan. Karena itu, Peri Baiking kemudian memberinya hukuman. Tapi lebih dari itu, ada maksud lain dari Peri Baiking memberi Feng Jinhuang hukuman seperti ini. Alasan itu berkaitan dengan kasih sayang dari orang tua. Saat ini situasinya sedang tidak menentu, di mana Feng Jinhuang bisa saja jatuh dalam bahaya. Karena itu, Peri Baiking dengan sengaja mengekang putrinya di sini, tempat yang paling aman untuk Feng Jinhuang. Dengan begitu, maka Peri Baiking dapat pergi dengan lebih tenang. Apalagi, sebentar lagi Peri Baiking akan segera menyelidiki kematian dari Boking di masa lalu. Dia tidak ingin putrinya menjadi cemas dan kemudian mengikutinya. Meskipun sekarang Peri Baiking terlihat kejam pada putrinya, namun sebenarnya Peri Baiking melakukan ini semua hanya untuk Feng Jinhuang. Kemudian dengan suara lirih, Peri Baiking berkata, "Wang Er, tunggu ibu. Selama 7 hari ini kamu harus menjaga dirimu sendiri." Setelah itu Peri Baiking mencium pipi dari putrinya, lalu kemudian perlahan bangun dan pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang, Peri Baiking pergi ke arah barat laut. Tujuannya adalah Falling Heavenly River, atau Sungai Surgawi yang jatuh. Mengapa Peri Baiking pergi ke sana? Alasannya, karena tempat ini adalah tempat di mana Boking menghadapi kenaikan ke ranah peringkat 9. Walaupun berakhir gagal, namun tempat itu menjadi legenda di masa lalu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Falling Heavenly River itu tercipta karena ulah dari Boking di masa lalu. Sekarang Peri Baiking memulai perjalanannya. Tapi Peri Baiking tidak bisa langsung menuju ke Falling Heavenly River karena jaraknya yang sangat jauh. Dan kalau dia langsung terbang ke sana, itu bisa memakan waktu hingga beberapa bulan. Maka, Peri Baiking kemudian memangkas rutenya. Dia pergi ke sekte kuno yang paling dekat dengan Falling Heavenly River. Jadi, sekarang Peri Baiking pergi ke sekte Dermaga Naga menggunakan lubang bumi. Karena 10 sekte kuno memiliki kerjasama di bawah pengadilan surgawi, maka wajar kalau mereka memiliki lubang bumi yang saling terhubung satu dengan yang lain. Meskipun untuk melewati lubang bumi ini Peri Baiking harus membayar cukup mahal, namun Peri Baiking dapat sampai ke sana dalam sekejap.
Setelah itu, barulah peri Viking melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Falling Heavenly River. Nah, dari sekte dermaga darah ini, peri Viking terbang selama 1 hari 1 malam. Sampai pada akhirnya dia pun memasuki wilayah Falling Heavenly River. Begitu memasuki wilayah ini, peri Viking bisa melihat ada air terjun yang luar biasa besar jatuh dari langit ke bumi. Pemandangan di sana sungguh menakjubkan, dan hal itu pasti membuat siapapun yang melihatnya terpukau. Sebelumnya, peri Viking sendiri pernah datang ke tempat ini saat dia baru menikah dengan Feng Jiuge. Ketika itu, Feng Jiuge menceritakan legenda tentang tempat ini, di mana semuanya dimulai ketika Boking mencoba menghadapi bencana kesengsaraan untuk kemudian naik ke peringkat 9. Di tengah bencana yang luar biasa itu, Boking mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan gerakan pembunuh andalannya dan kemudian cahaya pedang menebas ke langit. Cahaya pedang itu benar-benar luar biasa karena cahaya pedang itu bahkan mampu membelah dinding dimensi yang menghubungkan dunia dengan surga hitam dan surga putih. Secara kebetulan, apa yang dipotong oleh Boking itu tepat di daerah yang memiliki aliran sungai yang besar. Lalu, dari sanalah semua air ini berasal. Air itu langsung jatuh ke bumi dan kemudian menjadi air terjun yang besar. Karena alasan inilah tempat ini kemudian diberi nama Falling Heavenly River atau sungai surgawi yang terjatuh. Peri Viking kembali menghela nafas panjang setelah mengingat kenangan ini. Sekarang, peri Viking berniat untuk menunggu sampai malam tiba sebelum dia akhirnya bergerak lagi. Karena tempat ini menjadi sedikit lebih aman ketika malam tiba. Tapi tiba-tiba ketika peri Viking ingin beristirahat, dia dikejutkan oleh sebuah auman yang besar. Auman itu berasal dari tepian sungai yang mengalir di bawah. Lalu saat peri Viking memperhatikannya lagi, rupanya di sana ada binatang buas yang berbadan besar dengan tanduk yang panjang. Binatang ini bisa kita sebut sebagai Minotaur. Dengan kekuatannya yang ada di tingkat binatang buas abadi alias setara dengan Master Gu peringkat 8. Melihat itu, jelas peri Viking bergidik. Bagaimana bisa binatang buas ini ada di sini? Bukankah seharusnya dia tinggal di dasar sungai? Peri Viking berpikir keras. Mau tidak mau sekarang dia memilih mundur dan menjaga jarak. Kalau tidak, mungkin dia akan memancing kemarahan dari Minotaur itu. Lagi pula, memang tujuan awal dari peri Viking bukanlah berburu. Karena itu, dia tidak boleh gegabah dan bertarung dengan apapun yang dia temui. Pilihan dari peri Viking benar-benar tepat. Karena setelah dia mundur, tiba-tiba saja cahaya pedang keluar dari dasar sungai. Cahaya itu melesat ke 4 arah mata angin yang berbeda. Peri Viking terkejut, terlebih saat melihat cahaya pedang itu dengan mudah memotong binatang buas abadi dengan satu potongan. Ditambah lagi, potongan itu sangat rapi, yang mana itu menjadi tanda kalau cahaya pedang ini sangatlah tajam. Untungnya, peri Viking tidak berada di lintasan cahaya pedang itu. Kalau sebelumnya dia tidak mundur, mungkin dia juga sudah terbelah dua. Sekarang peri Viking aman, tapi tetap saja apa yang baru saja terjadi itu sangat mengejutkan peri Viking. Bahkan nafasnya sampai tersengal-sengal karena dia merasakan kengerian yang sangat mendalam. Sementara, cahaya pedang yang sebelumnya keluar dari dasar Falling Heavenly River kini terus bergerak dan memotong apapun yang dia lewati. Bahkan gunung pun terbelah dua. Nah, sekarang kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain terlebih dahulu. Saat ini,
Di depan kita ada seorang pemuda dan seorang miniman yang berpegangan di atas kepala pemuda itu. Mereka berdua berusaha menyelamatkan diri dari kejaran kelabang berkepala emas peringkat 5. "Cepat lari! Cepat!" teriak miniman yang ada di atas kepala pemuda itu. Lalu setelah diperhatikan lagi, rupanya sang pemuda ini adalah bakal MC dari benua tengah yang tidak lain adalah Hong Yi, orang yang keberuntungannya dihubungkan dengan Fang Yuan. "Aku lari, tapi berhenti menarik rambutku. Sakit!" teriak Hong Yi sambil terus berlari. Saat ini, kultivasi dari Hong Yi sudah ada di peringkat 2 tahap puncak. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk pemuda seusianya. Hong Yi sudah banyak berkembang sejak konferensi penyempurnaan sebelumnya. Dia mendapatkan banyak pengalaman dan juga mendapatkan beberapa material untuk melakukan penyempurnaan. Namun, meskipun dia sudah banyak berkembang, tetap saja dia masih peringkat 2. Sementara saat ini yang mengejar dia adalah kelabang berkepala emas peringkat 5. Dia tidak akan bisa lari dengan mudah. "Tidak, aku belum mau mati!" teriak miniman yang ketakutan. "Sialan, aku harus mengambil resiko," kata Hong Yi sambil menggigit bibirnya sendiri. Dia baru peringkat 2, tapi dia memiliki warisan gerakan pembunuh dari jalur pergerakan. Tapi sayangnya dia belum memiliki banyak pengalaman menggunakan gerakan pembunuh ini. Jadi kemungkinan gagalnya masih sangat besar. Ya 50-50 lah kalau dihitung. Tentu berbeda dengan Fang Yuan. Hong Yi adalah seorang pemuda yang tidak memiliki cukup pengalaman. Jadi menggunakan gerakan membunuh itu sangat sulit bagi dirinya. Sementara Fang Yuan itu sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi dia tidak mengalami keraguan seperti yang dialami Hong Yi seperti sekarang. Saat ini, kelabang berkepala emas semakin dekat dengan Hong Yi. Hong Yi pun semakin khawatir. Dia pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan gerakan pembunuh miliknya. Setelah itu, Primaval Essence mulai mengalir pada Gu yang dimiliki oleh Hong Yi. Dan reaksi pun mulai terjadi. Tapi sayang, ikatan dari para Gu kali ini terlepas dan gerakan pembunuh itu pun gagal diaktifkan. Hong Yi pada akhirnya menerima rebound dan darah keluar dari mulutnya. "Sial!" gumam Hong Yi. Saat itu kelabang berkepala emas hanya berjarak sekitar 1 meter di belakang Hong Yi. Kelabang itu mulai mengangkat tubuh bagian depannya dan dia hendak menerkam Hong Yi. Miniman pun ketakutan. "Sialan, ini sudah berakhir." Tapi Hong Yi terus berlari, berharap dia bisa selamat. Kelabang itu kemudian mengayunkan badan bagian depannya ke arah Hong Yi seperti hendak menerkam. Hong Yi pun menutup mata. Tapi anehnya, Hong Yi perlahan membuka mata dan dia belum termakan. Sang miniman pun terkejut. Dia kemudian menengok ke belakang. Kelabang berkepala emas masih ada di belakang mereka. Saat ini mereka terus berlari dan kejadian yang sama berulang lagi. Namun kali ini miniman melihat ke belakang, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Rupanya setiap kali kelabang itu ingin menangkap Hong Yi, dia mengangkat badannya dan hal itu membuat setengah kaki depannya terangkat. Karena setengah jumlah dari kaki kelabang itu terangkat, maka kecepatannya pun menjadi turun. Lalu saat dia mengayunkan tubuhnya ke depan, jarak antara Hong Yi dan kelabang sudah cukup jauh. Jadi pada akhirnya, kelabang itu tidak bisa menangkap Hong Yi. Melihat hal itu miniman tertawa, seolah dia sudah selamat kali ini. Tapi, hal itu tentu belum berakhir.
insting hewani dari kelabang mulai bekerja. Kali ini dia tidak lagi mencoba menangkap Hongyi seperti sebelumnya. Dia kali ini menggunakan taringnya untuk menusuk Hongyi dari belakang. Dengan tidak mengangkat tubuhnya, membuat kelabang bergerak dengan jauh lebih cepat. Hongyi pun menjadi panik, namun kali ini dia tidak bisa menghindar. Pantatnya akhirnya ditusuk oleh taring dari kelabang berkepala emas. Hongyi kesakitan, dia melompat, dan tiba-tiba Hongyi melesat dengan sangat cepat. Rupanya, rasa sakit ini menjadi stimulus untuk Hongyi dalam mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Karena hal itu, Hongyi dapat kembali menjaga jarak dengan kelabang berkepala emas itu. Tentu kelabang itu masih belum menyerah, dia masih terus mengejar Hongyi. Kemudian, aksi tusuk-menusuk berulang beberapa kali. Hongyi masih tetap berhasil menjaga jarak karena menggunakan gerakan pembunuh miliknya. Tapi tentu itu tidak akan berlangsung lama. Bagaimanapun Hongyi hanyalah seorang Gu Master peringkat 2. Primeval Essence miliknya sangatlah terbatas. Dan tidak lama Primeval Essence dari Hongyi mulai habis. Sekarang wajah Hongyi pun menjadi pucat. Berakhir sudah. Hongyi merasakan tidak ada lagi Primeval Essence yang tersisa di dalam tubuhnya. Sekarang kelabang itu sudah semakin dekat. Hanya tinggal 2 meter, Hongyi merasakan aura kematian. Kemudian, tiba-tiba cahaya pedang melesat dan membelah kelabang berkepala emas itu. Cahaya itu meninggalkan bekas goresan yang besar. Sebagian besar tubuh dari kelabang itu hilang, dan kini hanya tersisa bagian kepalanya saja. Sementara, Hongyi terpental karena hempasan angin dari cahaya pedang itu. Lalu saat Hongyi terbangun, dia bisa melihat bekas tebasan pedang yang besar dan panjang. Selain itu, dia tidak membayangkan ada kekuatan sebesar ini. Di hadapan kekuatan sebesar ini, bahkan dia merasa jauh lebih kecil daripada semut. Dia hampir mati oleh kelabang berkepala emas peringkat 5, yang mana saat ini kelabang itu mati tanpa perlawanan di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar. Hongyi melihat semua ini, dia kehabisan kata-kata. Pada akhirnya, Hongyi selamat oleh karena cahaya pedang itu. Ya, memang keberuntungannya sangat baik. Jadi, Hongyi masih bisa selamat. Sementara itu di sisi lain, di menara pengadilan surgawi, cahaya pedang juga melesat dan membelah 2 menara pengadilan surgawi. Tentu pemimpin menara sangat terkejut, tapi dia telat untuk bereaksi. Dia tidak menyangka bahwa ada kekuatan sebesar ini yang bahkan mampu membelah menara pengadilan surgawi. Lalu, dengan panik, pemimpin menara mengumpulkan para ahli peringkat 8 untuk kemudian memulihkan menara pengadilan surgawi. Ini adalah prioritas utama mereka, karena kalau sampai menara ini hancur, maka pengadilan surgawi akan benar-benar runtuh. Butuh waktu beberapa lama, sampai semuanya pulih kembali. Lalu setelah selesai, pemimpin menara langsung mengatur beberapa orang untuk kemudian melakukan penyelidikan terhadap cahaya pedang ini. Sementara itu di saat yang sama, di seluruh benua tengah menjadi gempar karena kemunculan cahaya pedang yang menghancurkan apapun yang dilewatinya. Kini, 10 sekte kuno pun sudah mulai bergerak mencari tahu penyebabnya. Sekarang kita akan kembali lagi ke sisi peri Viking. Kekacauan akibat cahaya pedang yang ada di sana telah berakhir. Kini peri Viking bisa melihat pemandangan yang menggetarkan surga. Tidak hanya 1 atau 2, tapi ada ratusan binatang buas kuno terpencil, bahkan binatang buas abadi yang mati terbelah oleh cahaya pedang sebelumnya. Selain itu, ada banyak juga binatang buas yang terluka. Bahkan, aliran sungai yang sebelumnya jernih kini telah berubah menjadi merah karena darah.
Pri Baiking sungguh takjub. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Lalu, saat dia yakin kalau tidak ada lagi cahaya pedang yang keluar, Pri Baiking maju dan mulai mengumpulkan mayat para binatang buas serta tanaman buas yang ada di sana. Tentu, segala yang berharga ia amankan ke dalam apertur miliknya. Kali ini, tujuan Pri Baiking memang bukan untuk berburu. Tapi kalau dihadapkan dengan keuntungan yang begitu besar seperti ini, tidak mungkin dia diam saja. Pri Baiking segera mengamankan apapun yang bisa dia selamatkan. Dan karena semua jarahan ini, kekayaan dari Pri Baiking pun meningkat drastis. Namun sayang, Pri Baiking tidak bisa mengambil semuanya. Dia tidak punya waktu, karena setelah itu kumpulan binatang buas kuno dan yang ada di atasnya keluar dari dalam aliran sungai. Mereka semua telah mencium aroma darah dan menjadi lapar. Kini, mereka semua saling berebut untuk memakan binatang buas yang sudah mati. Karena semua binatang buas yang saling bertarung ini, keadaan di sana kembali menjadi kacau. Pada akhirnya, Pri Baiking memilih untuk mundur. Meskipun dia sekarang sudah ada di peringkat 7, tapi dia tidak boleh bertindak gegabah. Lalu dari jauh, Pri Baiking mulai melakukan pengamatan sekali lagi. Nah, selagi Pri Baiking melakukan pengamatan, kita akan bergeser ke tempat yang lain. Tempat ini sudah lama tidak kita kunjungi. Tapi kali ini, mari kita tengok. Karena ada pergolakan yang cukup menarik di sana. Di salah satu wilayah di perbatasan selatan, di puncak gunung terpencil, terdapat sebuah pavilion batu. Di sana duduk seorang tua bernama Pak Tua Yansi, salah satu petinggi dari sekte bayangan. Saat ini, dia sedang memainkan papan catur astrolab. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki dengan paras cantik dan ekspresinya terlihat dingin. "Kenapa kau memanggilku?" tanya laki-laki itu. Pak Tua Yansi melihat laki-laki itu dan berkata, "Baining, aku memiliki permintaan untukmu." Rupanya laki-laki itu adalah Baining Bing. Setelah ditinggalkan di Gunung Sanca, Baining berhasil melepaskan diri karena bantuan dari Pak Tua Yansi. Bahkan setelah itu, Pak Tua Yansi juga membantunya sampai dia menerobos kerana immortal dan kembali menjadi laki-laki. Namun meski begitu, sikap dari Baining tidak pernah berubah. Dia dengan dingin berkata, "Meski kau menyelamatkanku, dan kau membantuku naik kerana immortal, tapi kau harus tahu bahwa aku bukan bawahan atau tangan kananmu." Mendengar itu, Pak Tua Yansi pun tersenyum pahit. Dia berkata, "Permintaanku kali ini ada hubungannya dengan Fang Yuan." "Fang Yuan? Katakan detailnya padaku," kata Baining dengan ekspresi serius. Dendam Baining tidak bisa dianggap remeh. Dia dipenuhi dengan rasa ingin balas dendam. Tapi itu hanyalah yang terlihat di permukaan saja. Maksudnya? Jadi, sebenarnya setelah Baining melangkah ke ranah immortal, dia telah menyadari betapa tidak terduganya Pak Tua Yansi yang telah menolongnya. Dia bersikap acuh seperti sekarang. Semua itu dilakukan hanya karena dia ingin menyelidiki Pak Tua Yansi. Bahkan, dendamnya pada Fang Yuan saat ini hanya ia gunakan untuk menyelidiki Pak Tua Yansi. Sebenarnya, Baining sendiri sudah melihat begitu luasnya dunia ketika dia mencapai kerana immortal. Dia telah mengalami banyak keajaiban, dan karena itu juga dia telah melupakan obsesi balas dendamnya pada Fang Yuan. Sekarang yang menjadi pemikiran dari Baining adalah Pak Tua Yansi.
Dia masih tidak tahu alasan kenapa Pak Tua Yanxi membantunya. Satu lagi, dia juga tidak suka dikendalikan. Karena itu, Bai Ning ingin melepaskan diri. Tapi Sekte Bayangan telah menghabiskan begitu banyak upaya dan uang untuknya. Karena itu, mereka pasti tidak akan membiarkan Bai Ning pergi dengan mudah. Memikirkan kondisinya yang sulit tidak membuat Bai Ning menyerah ataupun frustasi. Kenapa begitu? Sebelumnya, apakah kita masih mengingat karakter Bai Ning yang sudah lama terlupakan? Kita harus ingat bahwa Bai Ning adalah seorang penggila pertarungan. Dia senang melawan orang yang jauh lebih kuat darinya. Tentu, dibandingkan dengan Fang Yuan, sosok Pak Tua Yanxi jauh lebih tinggi. Menjadikan Pak Tua Yanxi sebagai tujuan jelas membuat Bai Ning jauh lebih bersemangat. Dengan begini, dia merasa bahwa hidupnya tidak sia-sia. Di tengah kesulitan dan ketidakmenentuan yang ia hadapi, dia justru merasa bahwa ini adalah kesenangan dalam hidup. Bai Ning memang gila. Dia ingin menentang surga, menentang dunia, dan menentang manusia. Semua adalah sumber kegembiraan yang tiada habisnya untuk Bai Ning. Bai Ning adalah orang yang unik, yang tidak akan mundur ketika menghadapi bahaya. Dia merasakan kenikmatan saat nyawanya kemudian dipertaruhkan. Karena itu, Bai Ning justru menikmati semua ini. Setelah itu, Pak Tua Yanxi berkata lagi, "Bai Ning, kamu hanya perlu melakukan apa yang kuminta. Aku jamin Fang Yuan akan kembali ke perbatasan selatan." Mendengar itu mata Bai Ning bersinar seperti kilauan es yang terkena sinar matahari, dingin dan tajam. "Tampaknya kamu benar-benar tahu akan keberadaan dari Fang Yuan. Padahal sebelumnya, saat aku melangkah ke ranah immortal, aku juga menanyakan pertanyaan yang sama. Tapi ketika itu kau mengatakan kalau kau tidak tahu. Apa kau sedang berbohong padaku?" Kini Bai Ning tampak curiga. Dan mendengar itu Pak Tua Yanxi tertawa. Dia tidak menanggapi pertanyaan Bai Ning. Malah dia lanjut berkata, "Di sebelah selatan, puncak Gunung Nammei, dan di sebelah timur Liqiu. Di sana ada gua batu naga yang di dekatnya ada puncak gunung tanpa nama. Pergilah ke sana dan aktifkan gua ini. Lalu, setelah kamu berhasil, kamu harus segera pergi dengan cepat, karena gunung itu akan menjadi zona terlarang bagi seluruh makhluk abadi. Siapapun gua immortal yang memasuki area itu akan bertemu dengan kematian." Mendengar itu Bai Ning menjadi kesal. "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Lagi-lagi Pak Tua Yanxi tertawa. "Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Yang harus kau tahu, hanya Fang Yuan pasti akan kembali setelah kau melakukan apa yang kuminta. Lagi pula, kau sudah menandatangani perjanjian dengan Sekte Bayanganku. Di dalam perjanjian itu, kau hanya akan bisa bebas setelah kematian dari Fang Yuan. Karena itu, kau harus melakukan apapun yang kuminta." Mendengar itu Bai Ning terdiam untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya, dia mengambil gua immortal yang diberikan oleh Pak Tua Yanxi, lalu dia meninggalkan tempat itu. Setelah 2 hari penuh dia melakukan perjalanan, Bai Ning akhirnya menemukan puncak gunung tanpa nama yang disebutkan oleh Pak Tua Yanxi. Gunung ini biasa saja dan tidak ada yang aneh. "Mengapa orang tua itu memintaku kemari?" kata Bai Ning yang kini tampak bingung. Sesungguhnya Bai Ning memiliki banyak tebakan dan pemikiran pada Pak Tua Yanxi. Tapi dia juga selalu dipenuhi dengan keraguan-raguan. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membantuku melangkah ke ranah immortal. Lantas apakah benar dia ingin membunuhku sekarang? Bai Ning tampak mengerutkan keningnya.
Dia sebenarnya curiga tempat ini mungkin adalah jebakan untuk membunuhnya. Mengapa dia memilihku? Apakah semua ini karena fisik jiwa es gelap utara yang kumiliki? Baining terus menjadi ragu. Dia semakin merasa bahwa kebenaran dari rencana Pak Tua Yanxi tidak sesederhana itu. Karena itu pada akhirnya Baining mulai menyelidiki puncak gunung tanpa nama itu dengan hati-hati. Dari pagi hingga malam, dia terus mencari dari waktu ke waktu, tapi dia tidak menemukan apapun. Awalnya dia berpikir bahwa tempat itu mungkin memiliki formasi gu yang berbahaya. Tapi sejauh dia mencari, tidak ada sedikit pun jejak dari formasi gu yang ia temukan. Sekarang justru bukannya menjadi lebih tenang, Baining semakin ragu-ragu. Orang tua itu mengirimku kemari untuk mengaktifkan sebuah gu, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Motifnya terlalu samar. Dia juga tidak memintaku untuk terburu-buru menggunakan gu ini. Artinya tidak ada batasan waktu. Kalau begitu, sepertinya aku harus sedikit mengulur waktu, gumam Baining. Lalu mulai saat itu, Baining hanya duduk bersila dan tidak bergerak. Dia memanfaatkan waktu ini untuk kemudian berkultivasi. Waktu terus berlalu, dan setengah bulan sudah terlewati sejak Baining tiba di puncak gunung tanpa nama. Kemudian, seorang anggota dari Sekte Bayangan kembali ke pavilion batu dan bertanya pada Pak Tua Yanxi. Yanxi, Baining sudah ada di sana selama setengah bulan, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia mungkin akan melarikan diri. Dan itu akan merepotkan jika dia pergi dengan gu yang ia bawa sekarang, kata orang itu. Pak Tua Yanxi masih tampak santai sambil melihat papan catur astrolab miliknya. Papan catur itu dipenuhi dengan tanda dao, jauh lebih banyak daripada saat Baining bertemu dengan Pak Tua Yanxi. Lalu dengan tenang, Pak Tua Yanxi menggerakkan sebuah pion dan berkata, Baining masih ada di sana, hanya dia tidak bergerak. Aku tahu sejak awal kalau dia sudah memiliki keraguan, dan hal ini adalah hal yang wajar dan alami. Orang itu segera menyanggah. Lantas, sekarang bagaimana? Kita tidak bisa menunda-nunda masalah ini lagi. Benua Tengah sedang kacau. 10 sekte kuno dan para master gu tunggal juga pergi ke Falling Heavenly River. Sekarang wakil utusan biru pun hanya bisa bertahan selama 3 hari di sana. Setelah itu, pengadilan surgawi pasti menyadari pengaturan yang kita buat, dan mereka pasti akan mengganggu rencana kita. Pak Tua Yanxi mengangguk. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Namun sejak awal, kondisi sekarang memang sudah menyimpang dari rencana awal kita. Kemajuan kita pun kini menjadi sedikit lebih lambat. Orang itu kembali berkata, lantas mengapa kau masih bisa begitu tenang? Cepat kirimkan surat untuk mendesak Baining. Jika dia tidak tunduk, maka kita ambil lagi apertur abadi miliknya. Kita buat dia kembali menjadi manusia biasa. Lagi pula, dia hanya gu immortal palsu. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi begitu sombong. Dia harus sadar akan posisinya. Pak Tua Yanxi tertawa. Sepertinya kamu salah paham. Baining semula bukan bagian dari rencana kita. Lantas, mengapa aku menggunakannya? Pak Tua Yanxi mengayunkan lengan bajunya. Lalu dengan segera tanda dao bintang terhapus dari papan astrolab. Ini adalah pencapaian tertinggi dari jalur kebijaksanaan. Pak Tua Yanxi sudah mencapainya. Dia di tingkatan Grandmaster hebat dari jalur kebijaksanaan. Melihat ini orang itu pun mulai ragu. Tunggu,
Apa maksudmu kau memilih Baining bukan karena dia memiliki fisik ekstrim? Pak Tua Yansi berkata, "Tidak, aku tidak memikirkan hal sesepele itu. Nilai sesungguhnya dari Baining bukanlah dari fisik ekstrimnya, tetapi dia yang lolos dari takdir itu adalah nilai utamanya." Apa? Dia juga? Orang itu pun terkejut. Pak Tua Yansi lalu melanjutkan, "Ya, dia juga. Kita telah membuat rancangan ini selama ratusan ribu tahun. Dan selama itu juga, musuh sejati kita bukanlah pengadilan surgawi atau 4 wilayah yang lain. Namun, musuh utama kita adalah surga itu sendiri. Karena itu, aku menyerahkan langkah penting terakhir ini pada Baining. Dia adalah orang yang lepas dari takdir. Dari sudut pandang tertentu, dia juga bisa disebut lolos dari kehendak surga. Hanya orang-orang yang lolos dari kehendak takdir yang mampu memenuhi syarat untuk menjadi pion terbaikku." Mendengar hal ini, keraguan orang itu pun mulai menghilang. "Sekarang aku mengerti tujuanmu." Pada akhirnya Pak Tua Yansi pun tersenyum. Ia berkata lagi, "Baining adalah orang yang terlepas dari takdir dan kehendak surga tidak mampu mengendalikannya. Dia adalah senjata terkuat kita. Karena itu, aku ingin dia menjadi ujung tombak dari serangan kali ini." Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Tentu saja kita harus membangun kekuatan kita untuk mengatasi amarah dari kehendak surga. Sementara untuk masalah Baining, kau tidak perlu khawatir karena dari sifatnya dia pasti akan menjalankan tugasnya tidak lama lagi. Mendengar itu, orang tua yang tadi tampak menghela nafas dan berkata, "Karena sekarang kamu sudah menjelaskan semuanya, maka aku tidak khawatir lagi. Kalau begitu, aku akan pergi." Segera orang itu pun meninggalkan pavilion batu. Sementara itu di sisi lain, Baining sekarang masih diam di atas puncak gunung tanpa nama. Dia telah menunggu untuk waktu yang lama, tapi Pak Tua Yansi tidak juga menghubunginya. Sekarang dia justru mulai goyah. Dia sudah memeriksa gunung ini berulang kali, tapi dia tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia dihadapkan pada situasi yang mendebarkan. Apakah sungguh ini adalah jebakan dan akan menjadi akhir bagi dirinya? Memikirkan semua kemungkinan ini, jantung Baining berdebar kencang. Kembali dia merasakan sensasi kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan. Baining mengambil keputusan. Apapun itu, aku hanya perlu menggunakan gu ini. Maka terjadilah. Baining mulai menyalurkan esensi abadi miliknya ke dalam gu immortal yang ada di tangannya. Gu itu memakan banyak sekali esensi abadi. Bahkan dia sampai menghabiskan 100 butir esensi abadi sebelum akhirnya gu itu mulai bercahaya. Baining sempat khawatir. Namun pada akhirnya gu itu pun bekerja. Dan setelahnya, berbagai macam gambar mulai muncul di depan Baining. Itu adalah adegan pertempuran yang luar biasa. Tunggu, ini? Mungkinkah ini sungai waktu? Baining dipenuhi oleh keterkejutan. Dia bisa melihat pertarungan antara dua orang yang luar biasa hebat. Seorang peringkat 8 dan yang lain adalah peringkat 7. Namun, Gu Immortal peringkat 7 itu juga bukan Gu Immortal sembarangan. Dia adalah pengguna warisan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah, sosok yang menjadi musuh dari pengadilan surgawi. Namun tidak jelas apakah orang ini adalah pewarisnya atau malah Yang Mulia Iblis Teratai Merah itu sendiri. Yang jelas, kemunculan ini bukan hal yang sederhana, dan itu akan mengguncang dunia sekali lagi. Lalu, kita akan cari tahu lagi kelanjutannya di part berikutnya.
Sebelum Ane akhiri, ada hal menarik yang kita bahas sedikit di sini. Sebelumnya dikatakan kalau Baining itu disebut sebagai Gu Immortal palsu. Bahkan orang asing itu ingin mengambil kembali apertur milik Baining. Lantas, apakah bisa seperti itu? Apakah bisa seorang Gu Immortal palsu dilahirkan? Ya, jawabannya bisa. Dan memang Baining adalah pion dari Pak Tua Yanxi. Dia didanai sepenuh hati dan juga riset dari Sekte Bayangan digunakan pada Baining. Daripada disebut sebagai naik ke ranah immortal dengan fisik ekstrim seperti yang dilakukan oleh Hellouland, Baining sebenarnya hanya menerima apertur palsu, sehingga hal itu membuat dia melangkah ke ranah immortal tanpa menghadapi bencana kesengsaraan seperti yang dialami oleh Hellouland. Karena apertur palsu ini awalnya milik Sekte Bayangan, karena itu sebenarnya mereka sangat bisa kalau ingin mengambil lagi dari Baining. Kemudian apa yang akan terjadi? Tentu saja kalau sampai apertur itu diambil, maka Baining akan kembali menjadi manusia fana peringkat 5 dan dia juga akan kehilangan penampilannya sebagai seorang laki-laki. Dia akan kembali menjadi perempuan. Semua itu terjadi karena efek dari apertur palsu yang ada di dalam tubuh Baining sekarang. Ya, masih ada banyak rahasia yang tak terbayangkan di dunia Gu. Hampir semuanya dapat terjadi. Semua bergantung pada usaha dan keberuntungan masing-masing. Jadi, terima kasih untuk hari ini. See you again di next video dan bye.